Hari ini kita bakal ngebongkar pemikiran dua orang yang benar-benar mengubah cara kita semua melihat dunia. Siapa mereka? Foucault dan Derrida. Oke, kita mundur dulu ya ke tahun 1966. Bayangin, ada sebuah konferensi di Baltimore. Nah, di sana ada satu pidato yang efeknya itu kayak gempa bumi di dunia pemikiran. Benar-benar mengguncang semuanya. Dari momen itulah lahir apa yang kita kenal sebagai poststrukturalisme. Ini bukan satu teori kaku ya, tapi lebih ke sikap. Sikap skeptis yang mendalam terhadap semua hal yang selama ini kita anggap pasti dan benar. Jadi, siapa sih sebenarnya Foucault dan Derrida ini? Dan apa sih yang sebenarnya mau mereka bongkar? Coba deh bayangin Foucault itu kayak seorang arkeolog pengetahuan. Dia menggali gimana kuasa bisa menciptakan kebenaran. Di sisi lain ada Derrida. Dia itu kayak ahli bedah teks. Dia membedah kalimat demi kalimat buat nunjukin gimana bahasa itu sebenarnya bisa meruntuhkan dirinya sendiri. Alat mereka beda, tapi targetnya sama. Mereka mau meruntuhkan asumsi kalau kebenaran itu ya sekedar cerminan dari realitas. Ternyata nggak sesederhana itu. Menurut mereka, apa yang kita sebut kebenaran itu ya sebenarnya cuma produk. Produk dari apa? Dari sistem kuasa yang nggak kelihatan dan dari sifat bahasa kita sendiri yang ternyata goyah banget. Oke, sekarang kita fokus ke Foucault dulu ya. Dia ini bisa dibilang terobsesi banget sama satu hal, hubungan antara kuasa dan pengetahuan. Nah, ini poin penting banget dari Foucault. Jadi bagi dia, kuasa itu bukan cuma soal jangan lakukan ini atau dilarang itu. Bukan sekadar menekan. Justru sebaliknya, kuasa itu sangat produktif. Maksudnya gimana? Kuasa itu secara aktif menciptakan realitas kita. Caranya dengan mendefinisikan apa sih yang benar dan apa yang normal. Pengetahuan kayak misalnya diagnosis medis atau kategori psikologis itu jadi alat bagi kuasa buat bekerja. Lihat deh perbedaannya di sini. Ini nunjukin pergeseran besar dalam cara kuasa bekerja. Dulu, kuasa itu dipamerkan lewat tontonan penyiksaan yang brutal di depan umum. Sekarang, kuasa modern itu jauh lebih halus, lebih terorganisir, dan jujur aja, jauh lebih efisien dalam mengontrol. Foucault menemukan sebuah metafora yang pas banget buat ngegambarin kuasa modern ini. Dan uniknya, idenya datang dari sebuah desain arsitektur penjara. Konsepnya begini, para tahanan itu tahu mereka bisa diawasi kapan saja. Tapi mereka nggak pernah tahu kapan persisnya mereka lagi diliatin. Hasilnya apa? Mereka jadi polisi bagi diri mereka sendiri. Mereka mulai mengawasi dan mendisiplinkan perilakunya sendiri. Nah, Foucault bilang mekanisme ini jenius banget karena nggak cuma berlaku di penjara. Coba pikirin, sekolah, pabrik, bahkan di dalam diri kita sendiri. Tanpa sadar, kita udah menginternalisasi tatapan pengawas itu dan jadi pendisiplin bagi diri kita sendiri. Oke, dari Foucault kita pindah ke Derrida. Kalau Foucault fokusnya ke institusi, nah Derrida nih fokusnya ke sesuatu yang lebih mendasar lagi, bahasa itu sendiri. Metodenya yang terkenal itu namanya dekonstruksi. Ini bukan berarti menghancurkannya, tapi lebih kayak membedah sebuah teks untuk nunjukin kontradiksi-kontradiksi di dalamnya. Derrida nunjukin kalau semua teks, kalau kita baca dengan super teliti, ternyata punya benih-benih yang bisa meruntuhkan maknanya sendiri dari dalam. Ini nih kutipannya yang paling terkenal sekaligus paling sering disalahpahami. Ilnya apa? The or text, atau tidak ada apapun di luar teks. Banyak yang mikir ini artinya realitas itu nggak ada, padahal bukan itu maksudnya. Maksud Derrida itu gini, kita nggak bisa mengakses dunia secara langsung, apa adanya. Kenapa? Karena semua pengalaman kita tentang realitas itu pasti dibentuk dan disaring lewat bahasa, lewat sistem tanda. Jadi bisa dibilang kita kayak terjebak di dalam jaring-jaring bahasa ini. Derrida punya istilah keren buat ini, difference. Ini gabungan dari dua kata, berbeda dan menunda. Maksudnya, makna sebuah kata itu nggak pernah hadir utuh di situ aja. Maknanya selalu ditunda, selalu merujuk ke kata-kata lain dalam sebuah rantai yang nggak ada habisnya. Makna itu selalu bergerak dan selalu bergantung pada apa yang bukan dirinya. Oke, mungkin kedengarannya abstrak banget ya. Terus pertanyaannya ya, kenapa ide-ide yang udah lebih dari 50 tahun ini, kok sekarang malah jadi makin relevan? Coba lihat angka ini. Gila kan? 68% artikel-artikel humaniora papan atas baru-baru ini itu mengutip Foucault. Ini nunjukin betapa dia jadi salah satu pemikir paling berpengaruh di abad terakhir. Derrida juga pengaruhnya besar banget loh, terutama di teori sastra. Tapi ide-ide Foucault ini menyebar lebih luas lagi. Kenapa? Soalnya alat analisis yang dia tawarkan itu pas banget buat membedah institusi modern. Rumah sakit, sekolah, pemerintahan, jadi relevan banget buat memahami dunia kita sekarang. Dan alat-alat dari mereka ini ternyata ampuh banget buat ngebaca dunia digital kita. Misalnya, konsep panoptikonnya Foucault,
Itu kan pas banget buat ngejelasin kapitalisme pengawasan, di mana data kita dikumpulin terus-menerus. Atau ide Derrida tentang bahasa yang goyah, itu jadi relevan banget waktu kita ngomongin krisis realitas gara-gara deepfake. Tentu aja, pemikiran mereka ini nggak lepas dari kritik. Banyak yang khawatir, wah kalau semuanya cuma konstruksi, terus gimana dong kita bisa memperjuangkan keadilan atau kebenaran? Apa dasarnya? Ada yang bilang ini bisa jadi nihilisme, di mana kritik cuma jadi permainan intelektual aja. Ada juga yang merasa kalau kita terlalu khawatir soal objektivitas, kita malah jadi nggak bisa belajar apa-apa. Tapi, penting buat dicatat. Warisan utama Foucault dan Derrida itu bukan buat bikin kita jadi sinis sama segalanya. Justru sebaliknya, mereka ngasih kita peralatan buat jadi pemikir yang lebih kritis dan lebih bertanggung jawab. Mereka seolah ngasih kita daftar pertanyaan yang wajib kita ajukan. Misalnya, kebenaran yang ini siapa sih yang diuntungkan? Ada struktur kuasa apa di baliknya? Bahasa yang kita pakai ini sebenarnya lagi menyembunyikan apa? Kita diajak buat membaca lebih teliti, buat melihat apa yang nggak terucapkan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat renungan kita semua. Coba deh pikirin, gimana caranya kekuatan-kekuatan yang halus dari sekolah, tempat kerja, media, selama ini nggak cuma membentuk apa yang Anda lakukan, tapi juga membentuk siapa diri Anda menurut keyakinan Anda sendiri?